Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang kembali berjumpa dalam program 5 menit yang memberkati. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian diberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih, ada lagu yang menyatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Namun ketika kita mengalami suatu masalah pada kehidupan kita atau keluarga kita, sering kita bertanya kepada Allah, mengapa Allah membiarkan ini terjadi? Dan mengapa Allah tidak campur tangan di dalamnya? Hidup ini sering kita rasakan tidak adil. Sulit mempercayai kebaikan Allah ketika kita dalam suatu masalah atau orang yang kita kasih menderita karena suatu hal, karena suatu penyakit atau lainnya. Mengapa Allah tidak menyembuhkan atau memulihkannya? Sepertinya Allah membiarkan kita terbebani jauh melebihi apa yang bisa kita tanggung. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan itu? Ini pertanyaan yang terus didengungkan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dan menjadi alasan utama mengapa seorang menjadi ateis. Alkitab mengajarkan bahwa kita boleh mempertanyakan mengenai hal tersebut. Allah kita yang panjang sabar, sanggup menerima semua pertanyaan dan keluh kesah kita. Dan Dia tidak akan merasakan terhina atau terkejut dengan pertanyaan tersebut. Sepanjang pertanyaan tersebut kita sampaikan tetap dalam sikap yang rendah hati, tetap mempercayai kedaulatannya, dan tidak menentang otoritas Allah. Ayub tidak ragu bertanya kepada Allah dalam Ayub 7 ayat 20 sampai dengan 21. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Habakuk juga bertanya kepada Allah atas ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Dalam Habakuk 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Daud di dalam Mazmur 31 ayat 15 meneriakkan kata-kata penyerahan diri kepada Allah. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yusuf apalagi berada dalam situasi yang sulit bertubi-tubi, dibuang oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, direnggut dari kebebasannya karena difitnah memperkosa istri tuanya, dibiarkan sendiri dalam penjara baik oleh manusia yaitu sang juru minum yang telah ditolongnya, atau bahkan oleh Allah sendiri. Kondisi yang sulit untuk tetap bisa berpegang teguh pada janji Allah. Namun Allah tetap menjawab Yusuf setelah bertahun-tahun kemudian, dan sejarah mencatat bahwa Yusuf dipakai untuk melepaskan kelaparan orang Israel. Bahkan akhirnya ia memperoleh hak kesulungan Israel. Sebagaimana tercatat dalam 1 Tawarikh 5 ayat 1, sekalipun Yusuf tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Alkitab mengajarkan juga bahwa orang beriman seperti Yusuf dan Daud mengalami situasi yang sama dengan kita hari-hari ini. Mereka bertanya kepada Allah atas situasi dan kehidupan sulit yang mereka alami. Tetapi semua mereka memiliki kesamaan untuk tetap memiliki sikap tunduk kepada kebaikan dan kedaulatan Allah. Karena iman mereka bahwa hanya Allah lah satu-satunya jawaban bagi kesulitan mereka. Ketika kita membawa pergumulan kita kepada Allah dengan jujur dan rendah hati, maka otomatis hubungan kita dengan Allah akan terbangun. Mari kita belajar mempercayai dan memahami Allah. Bahkan ketika Dia tidak kunjung menjawab pertanyaan kita, tetap imani bahwa Dia berdaulat sepenuhnya atas situasi yang akan terjadi dan akan menjawab sesuai waktu dan cara Tuhan. Adalah suatu perjalanan iman dan pembelajaran yang sulit ketika kita pada kondisi harus berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Namun harus dalam suasana hati mempercayai kedaulatan Allah dan mengimani bahwa Dia tahu dan paham seluruh kondisi kita. Ketika kita bergumul untuk mengimaninya, kita perlu menyadari bahwa pergumulan serupa pernah juga digumulkan oleh Yusuf, Daud, dan Ayub. Dan biarlah kita memiliki iman untuk tetap mempercayai Allah bahwa Dia masih memiliki kedaulatan dan penuh kasih atas pergumulan kita. Dan Dia akan menjawab seturut waktunya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.